Ada beberapa bunga yang curhat begini. Katanya si bulenya ini sangat baik, sopan, chattingan mereka seru, nyambung, dan si bule tidak pernah ngomong yang ujung-ujungnya duit. Tapi suatu malam si bule mulai ngajak chat mesum, mulai minta foto syurnya si bunga, atau dia yang kirim foto barangnya dia, burung. Atau waktu video call dia minta si bunga buka ini, buka itu. Atau dia yang kasih show apa untuk dinontonin sama si bunga. Hal-hal inilah yang saya singkatkan dengan istilah dalam tanda kutip casting sabun mandi. Dan si bule meyakinkan si bunga bahwa hal-hal begitu itu tidak apa-apa kok, karena itu hal yang biasa buat bule. Lalu si bunga bertanya kepada Kian Amorete, apakah menurut Kak Kian ini bule serius? Karena si bule itu baik banget, sopan dan perhatian. Dan apakah benar semua bule memang begitu? Sebab pikir si bunga, kalau memang semua bule begitu dan dia ingin mencari suami bule, mungkin dia harus membiasakan diri dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, menurut saya begini ladies, saya punya beberapa poin. Yang pertama, memang ada percakapan-percakapan yang asyik dan seru di kalangan orang-orang dewasa. Tapi kita juga harus tahu dong kapan itu sudah tergolong mesum atau cabul, ya kan? Yang kedua, saya paham bahwa standar nilai kita memang berbeda-beda. Mungkin ada hal-hal yang menurut saya sudah tergolong mesum atau cabul, tapi bagi kamu itu masih oke-oke saja. Atau sama si bule A, kamu komplain atau kamu merasa jijik untuk melakukan hal-hal itu. Tapi sama si bule B, kamu nyaman-nyaman aja. Oleh karena itu, menurut saya, ketika kamu berhadapan dengan bule yang minta kamu dalam tanda kutip tadi casting sabun mandi, pertanyaannya menurut saya bukan apakah si bule itu serius, melainkan pertanyaannya adalah apakah kamu juga suka, menikmati, atau setuju dengan apa yang dia minta itu. Kalau kamunya juga suka dan menikmati dan setuju, berarti nggak ada masalah kan? Karena kalian suka sama suka. Akan tetapi, kalau kamunya tidak suka, kamunya tidak nyaman, tidak setuju, atau bahkan mungkin jijik, pilihannya ada dua. Kamu diam saja dan berusaha menyesuaikan diri dengan dia, atau kamu sampaikan kepada dia bahwa kamu nggak suka. Kalau dia pria yang baik, dia akan berhenti dan menghormati sikap kamu. Tapi kalau kamu sudah bilang kamu nggak suka yang begitu, tapi dia terus begitu, berarti kamu tidak usah risaukan apakah dia serius apa enggak kan? Tinggal ganti bulenya dan cari yang lain, ya kan? Dan masih syukur kalau kamu hanya bertemu dengan bule-bule yang mesum atau yang cabul seperti itu. Tapi kalau dia sekaligus juga jahat, yang dia memeras kamu, atau dia mengancam akan memviralkan foto atau videomu itu di sosmed, atau dia jual ke platform porno, itu sesuatu yang bisa kamu sesali seumur hidup. Soal pertanyaan apakah benar semua bule begitu, pendapat saya adalah tidak. Bule-bule juga manusia kok. Memang ada yang rendahan, tapi pada umumnya mereka hidup sebagai masyarakat yang beradab. Sama juga kayak kita orang Indonesia kan. Pada umumnya kan kita orang Indonesia itu dikenal sebagai orang yang baik-baik dan religius. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada juga orang-orang yang pikirannya esek-esek melulu kan. Nah, kalau saya sudah tetapkan pagar saya tentang hal ini. Bahwa saya itu tidak membalas chat mesum. Saya tidak mengirimkan foto apalagi video syur, dan saya tidak mau show di video call. Dan juga sebaliknya, saya tidak mau melihat show-nya si bule. Jadi ketika ada yang begitu, saya tidak pakai mikir lagi. Langsung saya delete aja. Saya tidak perlu pakai permisi atau bertanya sama dia kenapa. Lu mau serius kek apa kek? Saya I don't care. Tentu saja saya juga kadang dibully. Ada yang bilang saya so angel lah, munafik lah, apalah. Emang gue pikirin lah. Makanya daripada saya dengerin kata-kata kotor mereka, mendingan saya blok saja langsung orangnya. Bagi saya, orang-orang ini hanya akan merusak pikiran kita dan kepercayaan kita tentang laki-laki. Dapat merusak image kita tentang diri kita sendiri, tentang tubuh kita, dan tentang indahnya cinta dan seks. Bule-bule yang manis, sopan, dan perhatian, tapi kemudian dia minta dalam tanda kutip show, atau minta kita dalam tanda kutip casting sabun mandi, dan semacamnya itu. Dalam pandangan saya ya, belum tentu benar untuk semua orang. Dalam pandangan saya, orang-orang seperti ini, mereka adalah bule cabul bertopeng. Yang kita kenal di siang hari, yang manis, sopan, dan penuh perhatian itu adalah topengnya. Wajah aslinya adalah yang cabul itu. Tujuannya sama kita ya hanya itu, untuk memuaskan nafsunya, untuk pelampiasan nafsunya. Memang saya mengerti, sangat-sangat mengecewakan ketika kita sudah merasa tersanjung, ketika kita sudah jatuh cinta,
kita, harapan-harapan kita sudah mulai tumbuh, tapi kemudian topengnya terlepas. Itu sangat-sangat mengecewakan dan juga akan sangat membingungkan karena kita akan berusaha mengabaikan muka cabulnya itu. Dan kita ingin hati kita percaya bahwa wajah bertopengnya itulah yang benar. Pesan saya ladies, buat para ladies yang curhat tentang ini, jangan lelah, jangan pernah lelah untuk mencari bule yang benar-benar baik dan yang menghormati kamu. Yakinlah, ada kok, banyak.